Shalom, kembali saya menemui saudara dalam program Rema, restorasi melalui anugerah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa di hari-hari ini sangatlah penting untuk memperhatikan saudara-saudara akan apa yang kita sebut dengan keselamatan kerja. Di bidang manapun setiap orang ingin bekerja dengan baik, tetapi juga menghasilkan yang baik dan dia selamat. Dalam arti tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dalam pekerjaan itu. Karena itu saudara-saudara penting sekali untuk menjaga keselamatan di dalam bekerja. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Bilangan pasal yang keempat, kita melihat di sana juga tentang para pekerja-pekerja di dalam bait suci. Nah, di situ kita membaca saudara-saudara ada 3 golongan. Ya, orang Lewi di sana dan yang bekerja kepada Imam Harun, yaitu Bani Kehat dengan segala kelompoknya, Gerson, ya, kemudian Merari, saudara-saudara. Ya, kita kalau saudara baca keseluruhan Bilangan pasal yang keempat, dan mereka punya tempat masing-masing. Bani Kehat itu yang mengangkat barang-barang yang kudus, meja sajian, roti sajian, dan semua barang-barang di ruang maha kudus. Lalu kemudian Bani Gerson itu kalau bangsa Israel ini mau berangkat saudara-saudara dan dibongkar itu kemah suci untuk berangkat lagi saudara-saudara, maka dia membereskan layar-layar, tirai-tirai dan sebagainya. Bani Merari itu yang alas-alas di bawahnya, tiang-tiangnya saudara dan sebagainya. Namun yang punya resiko yang paling berat dalam kerja di sini adalah Bani Kehat, saudara-saudara. Mengapa demikian? Karena mereka berdekatan dengan ruang maha kudus dan mereka tidak boleh melihat ke dalam sebelum anak daripada Imam Harun masuk dan menutup tabut perjanjian Allah yang ada di dalam dengan kain yang sudah ditetapkan untuk menutup semua itu barang-barang yang ada di dalam, supaya tidak terlihat saudara-saudara. Karena kalau Bani Kehat ini bisa melihat atau masuk atau melakukan kesalahan sedikit saja saudara-saudara, maka resikonya mereka akan mati. Jadi tidak sembarangan saudara-saudara mereka melakukannya. Karena itu saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka harus betul-betul memperhatikan protokol tetap di dalam mereka bekerja. Demikian juga dengan kita di hari-hari ini saudara-saudara. Kita diperhadapkan dengan situasi di mana kita harus menjaga banyak hal dalam hidup kita. Kalau kita tidak ingin mengalami kecelakaan di dalam kerja, katakanlah demikian saudara-saudara. Dalam arti kecelakaan itu bukan sesuatu yang hanya mencelakai fisik, tetapi mungkin saudara bisa kehilangan kerja dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, maka kita harus menjaga keselamatan di dalam bekerja, secara menjaga terhadap fisik kita, menjaga terhadap segala bidang dan terutama untuk kelanjutan pekerjaan kita ke depan saudara-saudara. Kita harus memeliharanya, kita harus menjaganya dengan baik. Dan sehari-hari saudara-saudara kita harus menjaga diri kita juga. Dengan adanya apa yang disebut sekarang ini pandemi saudara-saudara, orang harus menggunakan masker, ya, menghindari kerumunan saudara-saudara, menghindari menjaga jarak saudara-saudara, harus rajin mencuci tangan, ya, dan juga saudara memperhatikan kesehatan tubuh dengan makanan. Kalau dulu orang bisa makan sembarangan saudara-saudara, ya nanti kalau dia sakit, naik tekanan darah, kolesterol, minum obat. Sekarang itu sangat berbahaya. Karena kalau terpapar virus saudara-saudara, lalu ada penyakit-penyakit lain di dalam tubuh, maka itu jauh lebih berbahaya atau bisa mengancam nyawa seseorang. Nah, saudara-saudara, sehingga orang harus mulai memperhatikan pola hidup dengan benar. Tidak lagi saudara orang sembarangan di dalam mengkonsumsi sesuatu. Orang sudah harus memperhitungkan untuk memelihara daya tahan tubuhnya saudara-saudara. Tuhan mengasihi kita. Tuhan senantiasa saudara memelihara kita. Tetapi kita tidak boleh mencobai Tuhan dalam berbagai hal saudara-saudara.
Memang kita hidup oleh iman, tetapi juga tidak sembrono. Harus iman itu ada hikmat di dalamnya, saudara-saudara. Karena itu perlu untuk kita pengetahuan-pengetahuan di dalam mengerjakan atau melakukan sesuatu, saudara. Ya, puji Tuhan atas semua ini. Karena itu, saudara, perhatikan keselamatan kerjamu, perhatikan saudara-saudara, kesehatan tubuhmu, perhatikan semua ya yang penting, saudara-saudara, di dalam hidup ini. Dan terlebih di dalam kita melayani Tuhan juga. Seperti kita bahas dalam pasal yang ketiga, bahwa hidup kita adalah sebuah pelayanan kepada Tuhan. Pekerjaan kita dan semua yang kita lakukan, saudara-saudara. Karena itu perlu dijaga keselamatannya, saudara. Perlu kita memeliharanya dengan benar dan baik, supaya saudara-saudara kita mempersembahkan sesuatu yang betul-betul terbaik dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan berkati umat-Mu menjadi umat-umat-Mu ya Tuhan, yang dapat melakukan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Demi nama Yesus. Amin. Saya sampaikan saudara-saudara senantiasa salam restorasi.